sangat menolong saya di dalam karir saya sebagai diplomat, baik di Kementerian Luar Negeri di Jakarta maupun di perwakilan RI di luar negeri, kedutaan besar. E-book itu dengan sangat mudah kita Betul. mendistribusikan, mendiseminasikan buku itu kepada siapapun, antar negara, antar benua. Halo Sobat Gemar, kembali lagi di podcast Gemar Inspirasi bersama saya Kartika Ramadana selaku host dan Ketua Generasi Mas Berkarya Indonesia. Podcast kita kali ini spesial banget nih karena kita bareng Duta Besar Republik Indonesia nih. Ada Bapak Dr. Honoris Causa Al-Bushrah Basnur SHLMM. Halo Bapak. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang menonton ya. Jadi semuanya lah ya. Terima kasih Mbak Kartika. Oke, ini teman-teman Bapak Bushrah ini dari Minang, dari Padang nih ya. Mbak Aka Bapak. Oh, Kak Bailo. Abelo ya teman-teman. Jadi kita sama-sama orang Minang nih teman-teman. Dan kita akan belajar dari Pak Bushrah ini ya. Kira-kira orang Minang bisa ternyata sampai internasional nih teman-teman. Dan kita akan belajar nih tema kita podcast pada hari ini Pak. Anak muda berani bermimpi dan siap menjadi pemimpin. Nih teman-teman ya, Pak Bushrah udah ada bukunya nih, Catatan Duta Besar Republik Indonesia Ethiopia. Dan di sini juga ada buku Bapak juga yang kedua, Inspirasi Ambassador dari wartawan dan penulis menjadi diplomat. Ini keren banget. Buku ditulis oleh wartawan Ethiopia. Wih. Ya. Dan penghargaan Bapak banyak banget Pak. Wah. Jadi pas suatu ketika baca kayak wow, ini beneran nih bakalan ngobrol sama Bapak dia. Kita akan belajar dulu ya teman-teman. Jadi saya akan sampaikan dulu penghargaan Bapak ya. Bapak bertugas sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Ethiopia di Jordi dan Uni Afrika berkedudukan di Addis Ababa. Terus juga Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Tiongkok, founder dan advisor of Basnur Academy nih teman-teman. Tadi saya udah kepoin nih Basnur Academy ya. Terus Indonesia Canada Young Exchange Program sebagai partisipan dan kerennya itu jadi tahun depannya jadi crop leader. Kita akan belajar banyak hal. Kemudian dapat gelar Dr. Honoris Causa oleh Ethiopia Advice College ya, atau Kuyera Advanced University. Terus dapat penghargaan juga. Ini banyak banget nih. State Minister Kebudayaan dan Pariwisata Ethiopia menerima penghargaan dari Staff Like Organisasi Pemuda Terkemuka Ethiopia. Dan kedua penghargaan itu karena kontribusi Bapak untuk pemuda Ethiopia. Dan kita akan belajar bagaimana menerapkan ilmu Bapak untuk Gemar nih Pak, Generasi Emas Berkarya Indonesia. Banyak sekali ya teman-teman ya Pak. Untuk awalan ini, terus kayak kamu baca juga ya background Bapak suka nulis gitu, dari wartawan jadi diplomat gitu. Iya. Ini luar biasa nih. Itulah nasib ya. Iya. Gak ketahuan aja jalannya kemana gitu. Nah itu, apakah gadis Minang ini bisa seperti Bapak nanti? Kita belajar ya. Amin. Gitu Harus ya. lebih. Amin. Harus lebih. Bismillah teman-teman ya. Nih Bapak kan lahir di Payakumbuh, lalu dari SMP dan SMA itu udah menulis ya Pak. Boleh dong Pak sharing pengalaman hal itu gimana sih buat jadi kepribadian Bapak pada saat ini gitu. Karena banyak sekali anak-anak SMP dan SMA tuh gak selalu suka literasi Pak. Sebelum bercerita tentang SMP, SMA Mbak Kartika, saya balik di lebih awal lagi, semasa kanak-kanak waktu di SD. Sebetulnya saya sudah senang menulis dan berpidato. Nah, kebetulan saya dari keluarga, saya lahir di sebuah desa yang sangat udik, kampung, tapi syukur nggak kampungan gitu ya. Sangat jauh dari kota. Pada saat saya lahir sampai umur 12 tahun, desa tempat lahir saya itu belum pernah didatangi oleh kendaraan atau mobil ya. Begitu udiknya. Tetapi karena orang tua saya, terutama ibu dan bapak, selalu memberikan dorongan, semangat, dan mendidik saya bagaimana bisa bicara, berpidato dengan baik dan juga menulis dengan baik.
Nah, setelah itu saya menanjak ke SMP. Di situ saya istilahnya sudah merantau dari desa. Nggak jauh-jauh, jaraknya 10 kilo dari desa saya. Jadi saya belajar di SMP Negeri Dangung-Dangung di Kabupaten 50 Kota. Di situ saya baru mulai mengenal surat kabar. Saya kos di situ, jadi perintah bimbingan dari orang tua saya, tamat dari sekolah dasar, udah kamu sekolah melanjutkan ke SMP, tetapi jangan tinggal di rumah lagi. Kos, atur, jaga, dan hiduplah sendiri. Bantu dirimu sendiri, gitulah kira-kira. Karena orang tua waktu itu sudah merasa memberikan cukup semua bekal, terutama pendidikan agama ya. Masak sendiri juga udah biasa di rumah, mencuci pakaian sendiri, menyetrika sendiri. Waktu itu belum ada listrik di kampung saya. Jadi menyetrikanya gosok baju itu ya dengan batok kelapa ya, dengan arang ya. Nah, singkat cerita, kembali lagi kepada poin saya baru mulai mengenal membaca koran secara rutin itu, yaitu di lingkungan tempat kos saya, yaitu di Ibu Kecamatan Dangung-Dangung. Membaca koran itu pun numpang. Jadi di Ibu Kecamatan itu hanya ada 3 toko atau warung yang berlangganan surat kabar yang terbit di Padang cukup jauh gitu ya. Dan setiap hari sepulang sekolah saya datang ke warung itu untuk menumpang membaca. Saya harus bersahabat dengan pemilik warung. Ya, jadi orang biasanya membaca koran itu harus belanja minum kopi, teh, gorengan dan lain-lain. Tapi saya kadang-kadang tidak belanja apa-apa karena memang uangnya sangat terbatas waktu itu, tapi hanya menumpang membaca. Lalu suatu ketika saya melihat di salah satu halaman rubrik yang ada di surat kabar itu, saya melihat ada tulisan seseorang yang namanya ditulis gitu ya, oleh Saharwardi. Itu adalah rubrik mari bertamasa ke suatu tempat. Nah, saya ingat Saharwardi ini kok mirip namanya dengan guru yang mengajar di sekolah ibu saya. Ya, ibu saya mempunyai sekolah madrasah di desa itu ya. Penasaran. Lalu kemudian saya tanyakan kepada beliau, saya tanya, Bapak, saya membaca koran beberapa waktu yang lalu dan saya melihat tulisan yang ditulis oleh Saharwardi. Apakah itu Bapak? Lalu dia bilang, oh iya itu saya, gitu ya. Itu Saharwardi BA. Nah, beliau itu sarjana muda dari IAIN di Padang waktu itu dan mengajar di sekolah ibu saya. Wah, saya semangat juga ya. Pak, kalau gitu saya juga mau menulis seperti Bapak. Lalu beliau mengatakan, ya bagus, kamu harus bisa menulis nanti, tapi sekarang jangan. Kamu masih SMP, kamu masih kecil, belajar dulu yang banyak, baru menulis. Tapi pada saat itu saya merasa, wah, kenapa saya harus menunggu? Saya harus kuliah dulu atau lebih dewasa lagi? Kan saya bisa, rasanya saya bisa menulis ya, dan harus saya bisa gitu kan ya. Pak, kalau sekarang gimana Pak? Kamu masih kecil, udah nanti aja sekolah dan belajar yang baik dulu. Saya penasaran, saya tidak terima kata-kata itu dalam hati ini ya. Saya harus mencoba menulis nih seperti Bapak ini. Masa saya harus menunggu sekian tahun lagi gitu ya. Nah, akhirnya setelah pertemuan dengan beliau, jadi beliaulah yang membakar saya untuk bisa menulis di surat kabar pada usia seperti itu. Lalu saya belajar lagi dan saya bikin draft dulu ya dengan kertas kuarto ya, buku kuarto dengan kertas lah waktu itu ya. Singkat cerita, setelah beberapa kali tulisan saya ditolak, memang tulisan saya itu ditolak oleh surat kabar. Di Sumatera Barat waktu itu ada 3 surat kabar yang terbit. Pertama surat kabar Haluan, yang kedua surat kabar Singgalang, yang ketiga surat kabar Semangat. Nah, tulisan saya yang pertama terbit di surat kabar Singgalang. Saya menulis tentang pengalaman saya mengikuti Jambore Pramuka ya, tingkat daerah Provinsi Sumatera Barat. Wah, senangnya luar biasa. Keluarlah tulisan saya.
pengalaman itu oleh Albus Rabastur. Waduh, senang sekali nih, kita masih kelas 2 SMP waktu itu, dan saya ketua OSIS waktu itu ya, juga anak band gitu ya. Jadi saya senang main musik mulai dari SD. Lalu tidak lama setelah itu ke sekolah saya dipanggil oleh kepala tata usaha dan diberitahu bahwa ini ada Wesel Pos. Sekarang saya kira di sini nggak ada yang lagi yang kenal tuh. Wesel Pos itu adalah pengiriman uang dari surat kabar Singgalang itu. Ternyata ada honornya. Wah, jadi tulisan saya ada honornya. Dan di sekolah guru-guru saya, teman-teman saya itu sangat senang membaca tulisan saya. Mereka semua membaca tulisan saya. Jadi udah mulai populer lah ya nama di kalangan teman-teman ya. Sejak saat itu saya menulis di koran sampai SMA, sampai saya kuliah. Bahkan di SMA juga diberi kepercayaan sebagai wartawan termuda lah di Sumatera Barat gitu. Ini ceritanya pada saat pertama kali saya menulis di Surat Kabar. Ini keren banget nih. Ya. Jadi gak harus tunggu dulu ya Pak. Oh, kadang-kadang orang kan ini ntar aja kamu Nah, nulisnya. ini setelah keluar itu, lalu suatu ketika waktu weekend waktu libur, saya pulang dan saya tungguin Pak Sahruwardi tadi kan. Nah, saya bawa korannya. Suatu ketika dia datang ke sekolah ngajar, saya lihat, Pak, nih lihat Pak koran ini Pak, ini tulisan saya juga bisa loh seperti Bapak, saya nggak perlu nunggu lama-lama seperti Bapak gitu. Jadi senang lah itu ya. Nah itu di zaman itu aja Bapak bisa untuk berpikir se-grow mindset itu ya Pak. Apalagi anak-anak muda Indonesia, terutama teman-teman Gemer gitu kan, banyak banget ya Pak dari desa-desa gitu ya. Karena kita emang menjadi wadah banyak anak muda Indonesia. Itu jadi suatu pembelajaran teman-teman. Gak usah harus tambahan ya, itu tahun 1974 loh. 74 saya belum lahir. 1974. Tulisan saya pertama di Surat Kabar. Apalagi sekarang ini bedanya jauh lebih besar gitu. Teraksesnya jauh lebih mudah. Seharusnya kita bisa berkarya gitu. Dan kalau misalkan teman-teman ngelihat sekarang Gang Bapak tuh udah sukses sekali, tapi kan ada banyak proses teman-teman gitu ya, banyak air mata, perjuangan gitu, dan itu juga yang harus kita hadapi sekarang. Tadi Mbak Kartika bilang sukses sekali ya, sebetulnya belum begitu sukses, masih banyak sukses yang harus saya perjuangkan. Oh iya, siap. Berarti saya harus berjuang lebih kuat lagi. Kesimpulan itu. Oke, itu jadi berkesan sekali ya Pak. Tapi bukan cuman kalau Surat Kabar itu kan biasanya kayak berita gitu ya. Tapi Bapak puitis juga ya, suka puisi, cerpen. Karena kalau saya sendiri tuh lebih dominan ke cerpen. Kalau puisi, cerpen, ya? Iya, kalau puisi kan bahasnya lebih mendayu gitu ya. Nah Bapak kenapa suka puitis? Berarti Bapak romantis. Jadi betul, karena saya mulai dari SMP dan terutama di SMA, saya itu memproduksi segala bentuk, segala jenis tulisan di Surat Kabar. Jadi tidak hanya tulisan-tulisan berupa reportase, pengalaman, atau berita, tetapi juga mengenai menulis puisi, prosa, lalu kemudian cerita pendek, dan juga cerita bersambung, novel dan novelet. Disitulah saya pertama kali mengenal istilah novelet. Nggak tahu lah sekarang masih ada nggak teman-teman mengenal itu ya. Novelet itu kan cerita bersambung cerita yang panjangnya tidak terlalu panjang ya. Nah jadi senang aja menulis begitu ya, senang saja. Betul, kalau kita menulis cerita pendek atau novel atau puisi, prosa itu kan lebih kepada kita daya khayalnya harus tinggi ya. Betul. Nah, jadi kita harus membawakan diri kita ke sesuatu alam yang sebetulnya tidak nyata. Walaupun cerita pendek itu juga bisa diangkat dari pengalaman kisah nyata pribadi ya. Novel juga begitu. Tetapi kemudian saya melihat yang penting saya eksis dulu di media deh gitu. Nah gitu kan ya. Tetapi karya-karya sastra itu saya fokuskan hanya sampai saat saya di SMA saja. Karena pada saat kelas 2 SMA saya sudah dipercaya sebagai wartawan Surat Kabar Haluan untuk Bukit Tinggi dan sekitarnya, membantu Kepala Perwakilan Haluan di Bukit Tinggi, yaitu Bapak Profesor Dr. Yalve Mamias. Saya masih ingat beliau adalah salah seorang mentor saya yang sangat besar sekali jasanya kepada saya dalam menulis.
Beliau sekarang bertugas sebagai guru besar Universitas Negeri di Padang. Nah, sejak itu setelah tamat SMA masuk ke perguruan tinggi, saya lebih menulis kepada tentang atau di bidang berita, reportase dan novel. Nah, itu. Keren ya teman-teman. Karena di Gemar ini Pak, kita kan emang kasih pelatihan gitu ya ke mereka. Dan ending dari pelatihan ini kita ajak buat nulis. Banyak banget anak muda Indonesia itu yang nggak percaya buat nulisin kisah mereka. Nah itulah kita kepengen kayak setiap orang tuh punya cerita teman-teman, dan setiap cerita itu pasti akan punya pembelajaran yang luar biasa gitu kan. Makanya kita selalu ngajak, dan ini adalah salah satu karyanya ya. Kita ada bagus sekali. Ada sekarang ini kita masuk ke buku ketiga. Kita buku pertama itu 15 anak muda yang dipilih langsung sama Pak Denny. Kedua itu kita ada bimbing juga. Ini buku yang keduanya. Buku ketiga peluncurannya nanti 1 November. Dan tahun ini kita nggak cuma ngerangkul teman-teman Gemar, tapi kita juga mencoba untuk membangun komunitas di Jawa Tengah juga untuk bikin buku juga. Dan ini pembelajaran ya teman-teman, bahwa Bapak aja gitu ya di zaman itu punya motivasi untuk bisa selalu menginspirasi lewat tulisan. Dan teman-teman harus percaya diri ya Pak, tulisannya itu pasti akan menginspirasi juga. Nah, kita udah bahas nih ya tentang literasi nih sama Bapak. Sekarang kita mau bahas tentang pendidikan dan pertukaran pemuda. Boleh saya tambahkan sih mengenai buku ini ya? Boleh Pak. Jadi memang menulis buku atau menulis di media, saya kira itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Saya merasakan, justru saya merasakan dan memetik dan memanen kegiatan menulis saya pada saat masih SMP dan SMA ini. Saya merasa memetiknya setelah saya kuliah dan setelah saya bertugas di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat. Jadi saya merasa, andai kata saya tidak menulis dari awal, mungkin saya tidak seperti apa adanya sekarang ini. Betul, dalam itu teman-teman. Itu. Jadi saya betul-betul merasa, karena pada saat buntutnya hasil dari karya-karya tulis saya di SMP dan SMA, saya sebetulnya di SMA sangat produktif di SMA. Saya menulis ya. Nah, lalu kemudian di kampus waktu saya kuliah, saya tuh sudah dikenal orang ya, oleh mahasiswa teman-teman, dan juga oleh dosen-dosen, dan juga oleh pejabat pemerintah daerah setempat, karena nama sudah sering muncul di media gitu kan ya. Dan di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat, kemampuan menulis ini betul-betul sangat menolong saya di dalam karir saya sebagai diplomat, baik di Kementerian Luar Negeri di Jakarta maupun di perwakilan RI di luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan juga Konsulat Jenderal Republik Indonesia, karena saya pernah ditempatkan di 5 benua itu ya. Pertama di Manila, kedua di Roma, Italia, sebagai kepala bidang penerangan, dan juga di Amerika Serikat di Houston sebagai konsul jenderal RI di sana, dan duta besar RI di Ethiopia Addis Ababa untuk Uni Afrika juga. Nah, kemampuan dan pengalaman menulis ini betul-betul saya rasakan. Jadi terima kasih kerja keras waktu SMP SMA. Nah, gitu Pak Kadrik. Betul sekali. Ya. Saya juga harus berpikir seperti itu. Saya selalu berpikir seperti itu. Karena kalau Pak Denny kan suka ngajakin saya ketemu lah, tiba-tiba owner pabrik emas lah, ketemu sama inilah, ketemu segala macam. Mungkin sekarang kita nggak ngerasa kita ngapain ya ketemu sama orang-orang besar kita ya. Padahal sebenarnya kita sedang menginvestasikan banyak hal dalam diri kita yang mungkin nantinya, nggak mungkin, tapi kita harus yakin gitu ya, suatu hari nanti bahwa kita akan besar dengan semua yang sudah kita tanam saat ini. Kita juga teman-teman Gemar, kita sudah kasih pelatihan Pak, lumayan panjang Pak, sekitar 6-8 bulan. Jadi dan November ini tuh adalah ending mereka. Makanya kita nggak cuma mau teman-teman dapat Zoom learning ya, kita kasih Zoom learning itu ada public speaking, personal branding, entrepreneur, literasi keuangan, terus juga tentang digital marketing gitu ya Pak, dan kepenulisan. Terus selesai itu mereka kita ajak buat implementasi. Nanti di Oktober ini mereka ke live Instagram untuk inspirasi anak muda melalui Instagram Gemar dan Teman Taatmu. Itu kita kepengen bahwa kan banyak ya anak muda tuh yang takut buat bersuara, takut buat nulis. Saya selalu mencoba untuk mempersuasifkan, ayo kita mulai dari sekarang. Saya akan briefing teman-teman, saya akan ajarin teman-teman, tapi setidaknya keberanian itu muncul dari sini.
Satu lagi kelebihannya menulis. Apa, Pak? Mbak Kartika tadi kan menyebut menyuarakan pemikiran dan ide-ide kita. Kalau kita menyuarakan melalui mulut kita, itu forumnya sangat terbatas, waktunya sangat terbatas. Tetapi kalau kita menulis sesuatu, apakah menulis menuangkan pemikiran kita, apakah itu di dalam sebuah buku atau surat kabar atau media lainnya, itu pemikiran, ide, dan analisa kita akan dibaca publik 24 jam. Kenapa saya katakan 24 jam? Mungkin karena saya melihatnya secara global ya, sebagai orang dari Kementerian Luar Negeri. Orang kita tidur di sini, di Jakarta atau di Indonesia karena malam hari, tapi tulisan kita yang dalam bahasa asing terutama, itu dibaca orang di Amerika, dibaca orang di Eropa. Betul. Kita saat tidur di sini kita berbicara apa-apa, tetapi pemikiran kita dibaca oleh orang di belahan dunia sana. Betul. Itu kelebihannya. Dan kalau menulis kita akan abadi. Iya. Ya, Pak. Kepada anak cucu dan keturunan yang Jadi berikutnya. legacy. Minimal bahkan bisa 50 tahun sampai 1 abad tulisan kita itu masih bisa dibaca orang. Nah, betul. Apalagi kalau misalkan masuk ada ISBN-nya nanti. Apalagi. Ini kebetulan ada ISBN-nya, Pak. Oh, ada. Ini juga ya. Itu juga loh. Buku yang. Jadi teman-teman Saya bisa. di Addis Ababa di Ethiopia menerbitkan 17 buku. Wah, banyak banget. 3 yang saya tulis, 14 saya sebagai editornya. Itu Mbak Kartika. Nah, itu keren banget ya. Jadi teman-teman semangat ya buat ikut setiap program Gemar nih. Karena Ya. kita setiap tahun tuh Ya. bikin buku, Pak. Setiap tahun ya. Setiap tahun bikin buku. Dan sekarang kita kalau kemarin forum Gemar itu sekitar 68 karena kita seleksi banyak. 68 apa? 68 orang Oke. yang masuk. Kalau misalkan yang kita gabung yang di Jawa Tengah itu sekitar 60-an juga atau 70-an lah gitu. Tapi untuk penulisannya sekarang 35, yang satu lagi bukunya 46. Jadi kita di tahun ini jauh lebih banyak buat Berapa buku diterbitkan dalam 1 tahun? dalam Rata-rata. 1 tahun ya. Ini balik nih wartawan yang nanya. Oh, siap. sorry. Go ahead. Ya. Kalau dalam 1 tahun kita tahun pertama kita terbitin 500 ya. 500 500 buku eksemplar. Oke. Kalau yang tahun ini kebetulan kita Oh, enggak, judul. Oh, judulnya. Berapa judul 1 tahun? 1 tahun, tapi kita dari 1 tahun itu cuma 1 buku aja sih, Pak. 1 buku. 1 buku aja gitu. Tapi kan dia emang kalau antologi kan emang per judul-judul gitu ya gitu. Nah, nanti Mbak Kartika, saya udah merasa hebat, senang bisa menerbitkan 17 buku di KBRI Addis Ababa selama 6 tahun saya bertugas di situ. Tetapi minggu lalu saya tanggal 20, bukan minggu lalu berarti, 27 September saya diundang berbicara di sebuah forum di sini, di perguruan tinggi. Lalu dia juga mengundang 1 perguruan tinggi dari China, yaitu sebuah universitas di Beijing. Saya ngobrol. Lembaga itu menerbitkan 1.100 buku dalam 1 tahun. Saya jadi ciut. Saya kira saya udah bangga sekali. Memang mereka adalah suatu universitas ya. Iya. Tetapi saya juga nggak tahu universitas di Indonesia berapa jumlah buku yang bisa diterbitkan paling banyak oleh sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Ini di Beijing 1.100 judul buku dalam 1 tahun diterbitkan. Sebetapa besar tim dan berarti timnya kekuatannya udah ya. besar banget. Ini hanya untuk Iya, intermezzo betul, aja, untuk membakar semangat kita semua nih, terutama anak-anak muda. Oke, bismillah nanti Pak. Setahun berapa buku ini kita? Kita karena sekarang tuh lagi mencoba untuk kolaborasi sama banyak komunitas lain ya, Pak. Ya. Karena kalau kata founder kita Pak Denny, kalau mau besar harus berkolaborasi gitu. Yes. Kita nggak bisa cuma sendiri. Makanya kita tahun ini coba sama teman-teman di Jawa Tengah. Tahun depan kita mau coba nih sama komunitas yang lain dan kita mau coba untuk bikin buku terus gitu. Benar sekali tuh Pak Den itu. Betul ya Pak ya. Emang mentor saya sangat luar biasa. Kalau besar itu kita harus bersama Iya ya. betul. Dan Kan ada juga istilah kalau mau cepat jalan sendiri, tapi kalau mau jauh jalan bareng-bareng. jalan bersama-sama kita. Betul kan? Wis, keren sekali ini. Ada lagi saya dinasihatin gini, kalau suatu hari nanti kamu sudah besar, jangan lupa membuat orang lain menjadi besar juga. Oh iya,
Siap. Yes. Saya udah digituin. Padahal kan sebenarnya saya masih merintis ya sekarang. Siap papi, karena saya manggilnya papi gemar kan. Siap papi. Papi gemar ya. Oke. Generasi Malah emas berkarya. Ya. masih belajar kayak apa ya. Oke siap. Papi saya udah yakin aja kalau saya udah besar kan nanti. Oke, kita akan belajar lagi nih teman-teman. Tadi udah bahas tentang literasi nih. Ya. Keren banget ya. Ternyata banyak insight-nya teman-teman. Dan saya sepertinya termotivasi, ataukah tahun depan kita bikin buku lebih banyak lagi nih. Ada satu lagi yang ketinggalan sebelum jumping ke yang lain ya. Okay, ini siap. Buku yang saya terbitkan itu dalam bentuk hard copy ya. Biasanya orang kan menerbitkan buku dalam hard copy. Tetapi saya berusaha semaksimal mungkin ada versi hard copy, ada juga versi e-booknya. Iya betul. Sekarang ini buku-buku ini ada juga dalam versi e-book. Kenapa? Kalau hard copy itu ada cost yang tidak murah ya, yang tidak kecil, dan juga proses pendistribusian buku kalau dalam bentuk hard copy ada cost lagi, ada butuh durasi yang panjang lagi. Sementara kalau e-book itu dengan sangat mudah kita mendiseminasikan buku itu kepada siapapun, antar negara, antar benua. Betul sekali. Tapi Gemar Pak juga setiap tahun itu selalu ngasih kontribusi ratusan buku ke seluruh Taman Bahasa Indonesia. Jadi saya belajar tahun kemarin kan saya pikir Pak Denny kan selalu kasih, ya udah saya beli nih 100 buku nanti disalurkan ya ke taman baca segala macam. Nah tapi kan PIC-nya bukan saya tuh 2 tahun yang lalu, tapi tahun kemarin tuh PIC-nya saya. Saya agak nangis. Ternyata bayar kosnya mahal ya, bayar pengirimannya. Selama ini Bapak ngirim buku ini, terus cuma bilang kayak, oh ya nggak semua orang tuh punya hati buat literasi gitu. Cuma di situ saya belajar, kita kalau udah besar, kita punya suatu rezeki yang banyak, kita harus punya hati juga untuk menyebarkan itu bahkan ke seluruh Indonesia gitu. Banyak sekali. Jadi nanti generasi emas berkarya ini bisa berkolaborasi juga dengan Basnur Academy. Karena Basnur Academy juga akan bergerak di bidang publikasi buku, lalu kemudian majalah ya, lalu kemudian online media. Banyaklah nanti pokoknya kita harus ada pembahasan khusus dengan Pak Denny nanti ya. Siap laksanakan dan kita Pak Kartika pastinya. Ini keren banget ya teman-teman. E-book tuh jadi suatu hal yang tren banget sekarang. Yes. Bahkan banyak orang yang dapat penghasilan dari e-book sampai ratusan juta dengan pakai ada beberapa website yang menyediakan penjualan e-book gitu. Itu nanti teman-teman kita akan sharing di next ya. Kita akan belajar lagi sama Bapak ya. Ini tentang pendidikan dan pertukaran pemuda. Nah ini yang keren banget nih. Waktu Bapak masih sekolah gitu, Bapak pernah ikut Indonesia Canada Youth Exchange Program. Yang kerennya adalah di tahun pertama tuh peserta, tapi tahun depan masuk grup leader. Itu gimana ceritanya Pak? Jadi begini ya. Nah ini saya akan bercerita sejujurnya kepada kawan-kawan tentang yang pertama tentang pentingnya bahasa asing, Inggris terutama. Yang kedua adalah tentang pentingnya flow informasi, pentingnya berinteraksi dengan banyak teman. Poinnya begini, saya mengikuti program pertukaran pemuda Indonesia Kanada pertama kali tahun 1984-1985. Program itu selama 10 bulan di Kanada dan di Indonesia. Tahun 83 saya mencoba untuk bisa ikut program itu, dan itu melalui seleksi ya, beberapa kali seleksi, ketat juga seleksinya ya, dari utusan dari Sumatera Barat saya waktu itu. Dari Indonesia semuanya berjumlah 50 orang. Delegasi pemuda itu dikirim ke Kanada. Dan tahun 84 saya tuh gagal. Karena apa? Kemampuan bahasa Inggris saya waktu itu masih ada yang lebih baik dari saya. Gagal saya tahun 84. Tapi kegagalan itu kemudian memicu saya untuk belajar bahasa Inggris lebih keras lagi, lebih serius lagi. Sehingga akhirnya tahun 1984 saya alhamdulillah syukur lulus ya. Nah, waktu itu saya sedang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selama kuliah saya juga aktif di berbagai, tidak hanya bekerja sebagai wartawan,
dan saya juga wartawan untuk Surat Kabar Sumatera Barat. Tetapi saya juga menjadi sebagai koresponden dari majalah yang terbit di Jakarta. Saya kira mungkin tidak ada lagi deh Pak Teddy mungkin tahu itu. Itu majalah Detektif Romantika dan juga majalah Selekta. Nah itu tuh saya udah menulis juga di surat kabar yang ada majalah yang ada yang terbit di Jakarta. Nah pengalaman selain dari wartawan, saya juga aktif di organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Nah, lalu track record saya sebagai penulis, sebagai wartawan, sebagai aktivis pemuda, lalu kemampuan bahasa Inggris yang sudah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, itu membuat saya lolos seleksi untuk pertukaran pemuda Indonesia-Kanada ini. Ya, ingat-ingat ternyata memang harus gagal dulu gitu ya, gagal dulu. Kecewa pasti, tetapi kekecewaan itu saya balance dengan kerja keras yang akhirnya membutuhkan 1 tahun setelah itu baru saya bisa berhasil lolos untuk mengikuti program ini. Nah, saya ke Kanada dan lalu saya istirahat kuliah 1 tahun. Jadi 1 tahun itu saya istirahat ya, oke. Kembali dari Kanada sebagai partisipan waktu itu. Nah, saya waktu itu mempunyai rekod yang bagus lah ya selama program itu. Lalu di Jakarta saya dipanggil oleh salah seorang pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu yang menyelenggarakan program ini. Beliau bertanya, yang manggil saya itu direktur Pembinaan Generasi Muda, Direktur Pembinaan Generasi Muda itu nomenklaturnya. Beliau bertanya, dia panggil Al, kamu kapan selesai kuliahnya? Insya Allah Pak, tahun depan Pak, saya 1 tahun lagi insya Allah selesai. Kalau kamu udah selesai, kasih tahu saya. Kalau kamu udah lulus, kami tugaskan lagi sebagai group leader untuk tahun depan. Ke Kanada lagi gitu untuk sebagai pemimpin grup program itu. Wah, semangat, luar biasa itu kan ya. Wah, ini benar nih Bapak, ada tanda-tanda nih gitu kan ya. Dan pada waktu itu untuk menjadi group leader itu biasanya memerlukan beberapa tahun setelah itu baru bisa diberi tugas atau kepercayaan lagi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Setelah tamat kuliah, ya saya hubungi beliau gitu sesuai dengan permintaan beliau. Akhirnya pada tahun 86, 87 saya berangkat lagi sebagai group leader Indonesia Canada Youth Exchange Program. Dan syukurnya ya saya wisuda pada bulan Maret, bulan Agustus saya berangkat lagi. Tetapi in between bukan in between dulu. Setelah saya lulus, nah saya dipanggil oleh pimpinan fakultas dan juga universitas, Pak Rektor dan Pak Dekan. Saya masih ingat Pak Mawardi Yunus rektornya, Pak Dekannya Pak Azmi Jamarin. Al, kamu mau nggak jadi dosen? Gitu kan, jadi dosen aja kamu di sini nih. Padahal pekerjaan sebagai wartawan masih jalan itu ya. Wah, saya senang sekali. Kenapa? Kalau mau jadi dosen itu saya hobi saya, kayaknya passion saya senang di situ deh. Dan saya bisa tetap menulis kan ya. Apalagi dunia dosen dengan menulis itu kan sangat kuat sekali, harus itu. Harus itu, saling mendukung lah ya. Wah, saya senang sekali. Dan kebetulan saya juga lulusan terbaik Fakultas Hukum pada saat itu ya. Nah, jadi syukur alhamdulillah. Senang sekali. Dan setelah itu ada lagi permintaan dari Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyurati kampus Universitas Andalas memberitahukan mereka akan merekrut calon-calon diplomat yang potensial. Wah, lalu saya dipanggil lagi nih sama Pak Dekan. Saya lalu, Al, kamu ikut ini. Ikut seleksi calon diplomat Indonesia. Pak, Bapak kan sudah mau menjadikan saya atau mau arahkan saya untuk jadi dosen. Saya senang sekali. Udah, kamu ikut aja dulu. Kamu sudah memiliki pengalaman di Kanada, luar negeri. Kamu ikut ini. Kalau kamu lulus, tinggalkan kampus ini dan berkaryalah ke Jakarta di Kementerian Luar Negeri. Karena kami belum tahu persis berapa orang alumni kita yang sudah bekerja sebagai diplomat gitu kan ya.
Ya oke deh Pak, kalau gitu oke lah. Tapi saya ke Kanada juga dulu Pak nih. Nggak apa-apa, karena apa? Ujiannya, tesnya sebelum kamu ke Kanada, tetapi pendidikan sekolah dinas luar negerinya itu tahun depan setelah kamu selesai program di Kanada. Oke lah, baiklah. Pokoknya semua kesempatan, semua peluang diambil. Nah ini juga pesan saya kepada anak-anak muda. Kalau ada kesempatan, never say no. Ambil aja dulu, mau gagal ke, mau berhasil kah, itu lain cerita. Karena saya juga udah pernah gagal, tahun 83. Ya kan ya? Singkat cerita, saya ikut beberapa seleksi. Ke Kanada saya ikut, pada saat saya di Kanada saya mendapat informasi bahwa saya lulus untuk masuk ke Kementerian Luar Negeri. Jadi saya merasa bersyukur sekali tahun 86, 87 itu banyak hal yang merubah hidup saya gitu kan ya. Selesai program pertukaran pemuda Indonesia Kanada, sampai di Jakarta saya tidak sempat pulang ke Sumatera Barat ketemu orang tua dulu karena apa? Pendidikan Sekdilu, Sekolah Dinas Luar Negeri itu sudah mulai dan saya harus ikut langsung ke Jakarta. Jadi saya belum ketemu dengan orang tua pulang dari Kanada waktu itu. Gitu Mbak Kartika ceritanya. Keren banget nih. Emosional juga ceritanya. Keren. Itu jadi satu keajaiban ya Pak ya? Ya. Keren banget. Tapi emang kemarin saya dinasihatin juga Pak sama Pak Denny kayak kalau kamu kan maksudnya anak muda kan pasti kadang-kadang nggak mau ambil, takut segala macam. Tapi selalu dinasihatin kalau ada peluang ambil, karena kamu nggak pernah tahu kapan peluang itu datang dan keberuntungan kamu datang akhirnya kamu sukses. Peluang itu belum tentu datang 2 kali. Iya, makanya walaupun nanti gagal, ya kamu udah coba gitu. Ya, kamu evaluasi. Jadi sekarang kalau ada peluang ambil peluang. Karena dinasihatin kayak gitu kan. Ya. Kalau selagi muda, saya pesankan kepada teman-teman, sahabat-sahabat muda saya, ambil semua ada kesempatan atau peluang yang ada di hadapan kalian. Jangan pikirkan mau gagal, mau berhasil, takut, ragu. Tapi tentu saja untuk mengambil sesuatu, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Betul. Harus prepare lah. Nggak mungkin orang tuh sukses tanpa ada persiapan yang matang gitu ya Pak. Ya. Nah tapi Pak ini kan ada pertukaran pelajar ya, maksudnya Bapak pergi ke Kanada gitu kan. Itu kan pasti Bapak ngelihat juga nih teman-teman yang di Kanada dan teman-teman yang di Indonesia. Kira-kira yang relevan untuk bisa dipelajari bagi anak-anak saat ini apa Pak? Wah ini program pertukaran pemuda Indonesia Kanada dan masa kehidupan saya di Kanada itu saya melihat betul-betul membuka mata dan pikiran saya sehingga juga merubah mindset dan cara berpikir saya tentang banyak hal. Tidak hanya berpikir tentang dunia, tentang hubungan antar negara, tetapi juga itu merubah gaya hidup, cara berpikir dan komitmen kita serta semangat bekerja untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki orang-orang di sekitar kita kalau kita mempunyai kesempatan untuk itu. Tetapi yang pasti adalah banyak hal yang perlu dipelajari, yang saya pelajari dari pengalaman hidup di Kanada. Tetapi juga jangan lupa, walaupun saya waktu itu masih sangat muda ya, baru tamat kuliah, saya juga merasa bahwa banyak hal juga tentang dan mengenai Indonesia. Apakah itu mengenai seni, budaya, dan lain-lain yang harus kita juga share kepada sahabat-sahabat kita di luar negeri, khususnya di Kanada. Jadi saya banyak belajar dari orang-orang Kanada tentang cara berpikir dan gaya hidup, tetapi saya juga ingin memperkenalkan di Indonesia itu begini. Betul. Hal-hal yang positif yang harus saya sharing. Jadi saya melihat keberadaan saya, partisipasi saya di dalam program pertukaran pemuda Indonesia Kanada itu adalah pengalaman non formal pertama bagi saya untuk berdiplomasi di luar negeri. Ya, jadi belum jadi diplomat ini waktu itu kan ya, belum ada tiket sebagai diplomat, tetapi kegiatan sebagai diplomat atau tugas-tugas diplomasi Indonesia sudah saya lakukan. Misalnya menjelaskan tentang Indonesia, lalu mempromosikan tentang seni budaya Indonesia. Itu bagian dari tugas-tugas diplomasi. Yang kalau di diplomasi, dalam kehidupan dunia diplomasi itu kita kenal dengan public diplomacy. Bahwa public diplomacy itu
tidak hanya dilakukan oleh para pejabat pemerintah, terutama para diplomat di Kementerian Luar Negeri, tetapi juga oleh non-government actors. Siapa itu? Yaitu kita-kita ini, pengusaha, think tank, academician, termasuk individu-individu, termasuk misalnya juga pembuat film, media, wartawan, media pers ya tadi ya, lalu juga budayawan dan lain-lain. Nah, inilah pengalaman debut saya pertama sebagai melakukan kegiatan diplomasi adalah di Kanada pada saat saya mengikuti program pertukaran pemuda itu. Itu keren banget. Ada poin penting adalah kita harus tetap cinta Indonesia dengan mempromosikan Indonesia. Kebetulan Pak, kalau di Gemar ini salah satunya itu pengurus CTK bagian humas itu ada Brandon. Dia sekolah di Cina. Nah kemarin karena beliau itu sudah ke sekolah dan lulus kemarin, kita di Gemar itu baru selesai bikin program kelas Mandarin. Dan itu juga akhirnya kita ngerasa ketika saya mungkin belum sampai ke tahap untuk sekolah ke luar negeri ya, tapi ketika saya ngelihat ada anak Gemar yang akhirnya bisa kuliah ke luar negeri karena beasiswa, dia benar-benar mempromosi ke Indonesia banget sih. Program Mandarin diajarkan di mana? Kalau kita online juga, jadi online. Gemar ini kebanyakan online karena kita kan banyak ya Pak, anak-anaknya kan banyak dari Sabang sampai Merauke ya, terutama yang pelosok-pelosok kan. Jadi kita online kemarin baru selesai semalam kita pengumuman siapa juara 1, 2, 3 yang paling rajin untuk kelas Mandarin. Jadi pesertanya dari Indonesia semua? Dari Indonesia semua. Kita emang mau nampung teman-teman, terutama teman-temannya mungkin kita ada profit dan non-profit lah gitu ya. Kalau misalkan sekarang itu kita lagi banyak menampung teman-teman tuh yang punya keinginan untuk belajar bahasa Mandarin atau bahasa asing yang tidak punya biaya gitu Pak. Kayak Gemar itu bikin program bahasa Mandarin gitu supaya ada yang ngajarin, terus teman-teman di pelosok-pelosok itu setidaknya paham basic Mandarin ini seperti apa gitu. Ini kesempatan baik saya untuk berbicara tentang kapasiti saya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Tiongkok, bahwa tahun depan kami sudah berbicara, membahas dan mengadakan pertemuan. Saya sering beberapa bulan terakhir ini, saya kebetulan dipercaya sebagai Ketua Umum sejak 1 Juni. Tapi sejak 1 Juni sampai sekarang saya sudah 4 kali bolak-balik ke China dan bertemu dengan pimpinan perguruan tinggi. Tahun depan sejumlah perguruan tinggi di China akan memberikan beasiswa kepada sahabat-sahabat muda di Indonesia untuk belajar, antara lain belajar bahasa Mandarin. Dan nanti setelah kembali ke Indonesia bisa mengajarkan bahasa Mandarin kepada teman-teman kita. Nah itu kita juga kepengen, makanya kita tuh selalu mau coba untuk motivasi teman-teman gitu, apalagi kita masih muda gitu ya. Ayo teman-teman, kita setidaknya belajar dulu. Kalau misalnya nanti ada peluang, teman-teman bisa coba gitu. Bisa jadi kayak teman kita ke Brandon itu dapat beasiswa kan ke Cina gitu kan. Nanti teman-teman yang lain kalau misalkan mau coba buat apply beasiswa, dari Brandon itu juga mencoba untuk ngasih tahu kayak ini loh. Sekarang terdapat 14.000 orang Indonesia, mahasiswa Indonesia di China. Di China ya Pak ya. Betul sekali. Dan itu emang kita harus belajar sih teman-teman, belajar bahasa ya. Dan makanya kemarin Pak, kita kan emang program Mandarin ini tidak membatasi umur gitu ya. Jadi ada anak yang SMP, terus ada yang oma-oma juga belajar. Iya, jadi semangat. Jadi kita selalu bilang kayak, ini oma-oma aja mau belajar bahasa Mandarin. Teman-teman masih muda nggak mau gitu kayak. Makanya kita, ayo semalam bahkan Mbak ini langsung kayak, yaudah kita perpanjang nih 3 bulan lagi, teman-teman belajar lagi ya bahasa Mandarin gitu. Jadi nanti teman-teman sampai akhir ini nanti kan 6 bulan. Jadi setidaknya teman-teman udah paham gitu ya. Kan baru berjalan 3 bulan ya. Kita kemarin tuh selesai, terus tiba-tiba dikasih hadiah sama Pak Dini, kita lanjut lagi ya, mumpung Brandonnya semangat gitu, buat ngajarin kita. Bagus. Nah, keren sekali ini ya, itu pembelajaran luar biasa. Nah ini kan Bapak juga di Universitas Andalas ya, ini universitas yang idaman banget bagi teman-teman di Sumbar Bapak. Salah satu yang tertua itu. Iya, dan masuknya susah ini sebenarnya. Terus tadi Bapak udah sharing tentang Universitas Andalas gitu ya. Kemudian Bapak magisternya di Filipina. Nah, mungkin Bapak bisa sharing nih ya, gimana nih Pak pendidikan Indonesia kemudian pendidikan di Filipina Pak? Kelaparan ya, poverty, dan 1,2 juta penduduknya meninggal dunia karena kelaparan. Saya merasa program-program saya itu
bisa berjalan dengan baik dan sukses karena saya merasa bersama